Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Elino dengan NIM B1A12309. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan sumber hukum perdagangan internasional di Indonesia. Baik, sebelumnya kita mengetahui dulu tinjauan umum mengenai subjek dan sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama, memahami subjek dan sumber hukum dalam perdagangan internasional. Peran subjek hukum dalam perdagangan internasional. Satu, pengertian subjek hukum dalam konteks ini. Subjek hukum dalam konteks perdagangan internasional merujuk pada entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban di negara, perusahaan, dan individu. Mereka berperan dalam transaksi lintas batas dan berkontribusi pada dinamika perdagangan global. Kedua, klasifikasi subjek hukum di Indonesia. Di Indonesia, subjek hukum dalam perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi subjek hukum publik seperti pemerintah dan subjek hukum privat seperti perusahaan swasta yang masing-masing memiliki peran dalam regulasi perdagangan. Yang ketiga adalah peran negara sebagai subjek hukum. Negara berfungsi sebagai mengatur dan melindungi dalam perdagangan internasional, termasuk mengesahkan perjanjian dagang dan mengawasi implementasinya untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya, sumber hukum perdagangan internasional dalam konteks Indonesia. Sumber hukum perdagangan internasional di Indonesia yang pertama adalah penjelasan tentang sumber hukum yang berlaku. Sumber hukum perdagangan internasional di Indonesia meliputi perjanjian internasional yang diratifikasi, undang-undang nasional, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Kedua, peran hukum internasional dalam perdagangan. Hukum internasional memberikan kerangka kerja yang penting bagi perdagangan, termasuk dalamnya peraturan tentang tarif, perdagangan bebas, serta perlindungan hak dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, pentingnya ratifikasi perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional memungkinkan Indonesia untuk terlibat dalam sistem perdagangan global dan meningkatkan daya saing produk lokal. Baik, selanjutnya regulasi nasional dan internasional. Regulasi nasional yang mendukung perdagangan internasional, regulasi yang ada di Indonesia mencakup undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi aktivitas perdagangan serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Dua, standar internasional dalam regulasi perdagangan. Standar internasional juga memainkan peran yang penting dalam menentukan kualitas dan keamanan produk yang diperdagangkan secara global. Ketiga, pengaruh bentar. Selanjutnya, pengaruh perat- pengaruh peraturan internasional terhadap kebijakan nasional. Kebijakan nasional seringkali dipengaruhi oleh peraturan internasional yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dalam perdagangan global. Yang keempat, kesesuaian regulasi internasional dan praktik internasional. Penting bagi Indonesia untuk memiliki regulasi yang sesuai dengan praktik internasional untuk meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada pengaruh hukum internasional terhadap regulasi dalam negeri. Yang pertama, implikasi hukum internasional bagi hukum domestik. Hukum internasional yang seringkali menjadi acuan bagi pembentuk regulasi dalam negeri memastikan bahwa hukum domestik tidak bertentangan dengan kewajiban internasional. Yang kedua, peran badan internasional dalam regulasi. Badan internasional seperti WTO berperan dalam menegakkan aturan perdagangan yang diadopsi oleh negara anggota, termasuk Indonesia. Tiga, penyesuaian regulasi nasional terhadap tuntutan internasional. Indonesia perlu menyesuaikan regulasi nasional agar tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang terus berubah-ubah.
Yang keempat, tantangan dalam penerapan hukum internasional. Implementasi hukum internasional dalam regulasi domestik seringkali menghadapi tantangan seperti perbedaan implementasi dan kapasitas sumber daya. Selanjutnya, tiga, analisis kerangka hukum perdagangan internasional. Kerangka hukum perdagangan internasional di Indonesia, yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum perdagangan. Hukum perdagangan internasional mencakup aturan dan prinsip yang mengatur transaksi perdagangan antar negara di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai peraturan yang berlandaskan hukum nasional dan perjanjian internasional. Kedua, subjek hukum dalam perdagangan internasional. Subjek hukum dalam konteks ini meliputi negara, organisasi internasional, serta pelaku bisnis swasta. Setiap subjek memiliki peran dan bertanggung jawab dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Yang ketiga, sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional terdiri dari perjanjian internasional, hukum nasional, dan praktik perdagangan yang diakui. Konvensi global untuk memastikan keselarasan hukum internasional. Selanjutnya, analisis kebijakan perdagangan dan pengaruh hukum. Pertama adalah kebijakan perdagangan dan dampaknya. Kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berpengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum perdagangan internasional. Ini mencakup tarif, regulasi, dan intensif untuk meningkatkan daya saing. Kedua, faktor pengaruh terhadap kebijakan perdagangan. Berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, hubungan diplomatik, serta kebutuhan domestik menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan perdagangan yang sejalan dengan hukum internasional. Selanjutnya, pengaturan pemerintah dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, regulasi pemerintah terkait perdagangan. Peraturan pemerintah yang mengatur perdagangan internasional di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan berbagai peraturan turunannya. Yang kedua, keseluruhan hukum nasional dengan internasional. Pentingnya penyesuaian hukum nasional terhadap ketentuan internasional agar Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam forum perdagangan global tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, peraturan teknis dalam perdagangan. Peraturan teknis seperti standarisasi barang dan sertifikat produk menjadi bagian integral dalam hukum perdagangan internasional, serta penting untuk memastikan kualitas dan keselamatan. Selanjutnya adalah dampak hukum internasional terhadap peraturan perdagangan Indonesia. Baik, dampak hukum internasional terhadap regulasi perdagangan, yang pertama adalah pengaruh hukum internasional terhadap perdagangan. Hukum internasional memberikan kerangka bagi regulasi perdagangan yang yang adil di Indonesia, memfasilitasi kerjasama multilateral dan perlindungan perdagangan. Yang kedua, penegakan hukum dalam perdagangan internasional. Penegakan hukum internasional di sektor perdagangan membantu Indonesia dalam menegakkan standar yang diakui secara global dan memperkuat posisinya di pasar internasional. Ketiga, peran lembaga Indonesia dalam hukum perdagangan. Lembaga-lembaga seperti WTO berperan penting dalam membentuk dan mengawasi aturan perdagangan internasional yang diadopsi oleh Indonesia. Yang keempat, tantangan dalam integrasi hukum internasional. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam kebijakan nasional yang mungkin menghambat perkembangan sektor perdagangan. Baik, selanjutnya pengaruh hukum internasional dalam konteks Indonesia. Yang pertama, konteks konteks hukum global yang mempengaruhi Indonesia.
Hukum internasional mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia termasuk dalam hal perjanjian dagang dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya kedua, interaksi antara hukum domestik dan internasional. Terdapat interaksi yang kompleks antara hukum domestik dan internasional yang memerlukan harmonisasi untuk hasil yang optimal dalam perdagangan. Selanjutnya, implikasi hukum perdagangan bagi kebijakan perdagangan. Yang pertama, hukum internasional sebagai landasan kebijakan. Sebagai landasan hukum, hukum internasional mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia, mendorong adaptasi terhadap standar global. Selanjutnya, dampak terhadap sektor UMKM. Hukum internasional juga berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia, mengingat pentingnya akses ke pasar internasional. Yang ketiga, strategi kebijakan perdagangan Indonesia. Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan perdagangan yang sejalan dengan komitmen internasional untuk meningkatkan daya saing. Yang terakhir, perlunya advokasi hukum internasional. Advokasi hukum internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia terwakili dalam forum perdagangan global. Baik, sekian itu dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.